Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Saya sering ditanya oleh member baru atau calon member dengan satu pertanyaan yang menggelitik, yaitu, Mas, kira-kira butuh berapa lama bagi saya untuk bisa menguasai materi Python scraping misalnya, atau database, atau web development dengan Django. Meskipun itu bisa dijawab, jawaban saya adalah minimal 2 jam per hari, kamu bisa mulai siap nembus remote work dalam hitungan rata-rata 2 bulan. Jadi fokus ya. 2 jam per hari itu kecil banget sebenarnya. Kalau kamu fokus dari 0, 8 jam per hari belajar, kamu bisa dalam hitungan 1 bulan. Tapi berbeda loh ya. Kamu kalau belajar jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu. Kalau kamu bisa luangkan waktu 8 jam per hari, itu bagus banget. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ini sebenarnya pertanyaan yang make sense dan memang expected. Yaitu tentu kita akan belajar, punya target. Sekarang misalnya saya masih ngantor nih, kemudian saya masih 0 di Python. Saya harus menguasai Python dalam berapa lama sehingga saya bisa cepat dapat kerjaan remote work. Itu make sense. Cuman sebenarnya itu salah sih. Mindset untuk mencapai target itu salah. Karena ada banyak kendala di situ. Pertama, kamu akan punya beban. Kamu akan punya beban untuk mencapai hasil. Dan kalau semakin dekat waktunya, atau dalam kenyataannya kamu punya banyak halangan dalam melakukan proses upgrade skill, misalnya waktu banyak tidak bisa diluangkan, atau banyak ada kendala non teknis yang nggak bisa terdeteksi, misalnya jalan atau keluarga datang dan lain sebagainya, maka kamu begitu mikir itu dan mikir targetmu 2 bulan, kamu akan stres, kamu akan terbebani. Nah, kemudian caranya bagaimana? Yang kamu lakukan sebenarnya sama, namun kamu merubah mindset atau merubah perspektif. Ini hal yang penting, yaitu yang kamu lakukan adalah nikmati prosesnya, jangan fokus pada hasil. Nah, kadang-kadang orang bertanya, tapi kan kita butuh target, Mas, butuh deadline atau butuh milestone. Iya, sebenarnya begitu saya mengatakan fokus pada proses, itu bukan berarti mengabaikan hasil. Hanya saja hasil itu akan mengikuti aja. Jadi seperti gini, misalnya kamu ingin memindahkan batu yang ada di depanmu untuk bergerak sejauh 10 meter. Sebenarnya yang kamu targetkan kan memang dia selesai agar bisa kamu pindahkan dalam 10 meter ke depan. Tapi yang kamu fokuskan bukan ini sudah berapa meter, bukan. Tapi yang kamu fokuskan adalah pada saat kamu mendorong batu itu, fokus pada semua usaha pada saat itu secara maksimal. Yaitu saat kamu mendorong, bagaimana pose badanmu, pose kakimu, pose tanganmu, badan agak miring ke depan. Fokus ke situ dan maksimalkan. Nggak usah dipikir terus saja, perbaikin posturmu terus gitu. Yang kamu perhatikan adalah perbaikin posturmu, perbaikin prosesnya. Nggak usah pikir hasilnya. Nanti kalau itu terjadi, begitu kamu sudah melakukan itu secara berkala dan kamu nikmati tentunya, tadi proses mendorong itu ternyata dinikmati, yaitu badan kerasa seger, juga kelihatan banget olah badannya kerasa. Begitu kamu menikmati, tiba-tiba kamu sudah selesai sampai tujuan, padahal kamu tanpa sadari. Nah, padahal ya, kalau tadi saya fokus pada hasil, yaitu saya ngecek ini udah berapa meter, kemudian masih berapa lama lagi selesainya. Nah, itu pertama kamu bisa kehilangan kesabaran, dan kedua kamu juga akan, seperti tadi saya sampaikan, kamu bisa sangat lelah, yaitu tertekan kok belum selesai. Nah, ini sebenarnya teori dari buku anaknya Stephen R. Covey, yaitu Sean Covey. Dia punya buku, co-founder buku 4DX Principle. 4DX Principle itu sangat populer di manajemen di Indonesia atau di seluruh negeri. Ada pelatihan 4DX bagi businessman. Di 4DX itu ada namanya teori pengungkit.
seperti yang saya sampaikan tadi, teori pengungkit adalah kamu tidak perlu fokus kepada hasil, tapi kamu fokus pada proses. Ini contoh nih ya, kalau kamu mau nembus remote work, yang kamu lakukan fokus pada proses seperti ini. Setiap pagi bangun jam 5 pagi, mulai fokus mencari job, melamar cover letternya, masukkan cover letternya, fokus di situ aja. Terus seperti itu, gak usah mikir kapan selesainya, enggak, terus aja. Nah, begitu kamu nikmati, kamu akan tiba-tiba tanpa sadar akan menambah kesempurnaan prosesmu itu. Contoh tadi bangun jam 5 sampai jam 7 ya misalnya. Tapi ternyata nikmat banget loh ya. Oh, kerja sampai jam 8. Begitu ya kamu kerjain lagi terus sampai akhirnya sampai dari jam 5 pagi, tiba-tiba sampai jam 10 pagi. 5 jam sendiri kamu sudah mulai fokus. Nah, itu udah bagus banget. Tanpa kamu membuat deadline, kamu tiba-tiba udah menguasai aja. Oke. Tapi ini juga mungkin Kak, saya baca beberapa referensi atau anekdot atau meme ya yang banyak ada di internet. Mungkin karena saya golongan darah B ya. Golongan darah B itu kontras sama golongan darah A. Golongan darah B itu sukanya nikmatin hasilnya. Misalnya jalan-jalan itu yang dinikmati bukan yang dipikir bukan sampai tujuannya kapan, hitung waktu selesainya kapan, tapi yang dinikmati adalah ngelihat kanan kirinya. Nah, itu kemungkinan coba kamu cek aja deh apa kamu golongan darah B atau golongan A. Golongan A tuh pokoknya pengen cepat-cepat sampai di tujuan, terus benar-benar apa ya, milestone minded dan sebagainya. Kalau saya fokusnya ke proses aja, nikmatin aja prosesnya, dinikmati nih misalnya hari ini bangun pagi jam 5 asik kerjain, kemudian ternyata tambahin teh enak nih sambilan ngeteh asik, kemudian besok lagi ternyata asik juga ya kalau sambilan upgrade skin dengerin podcast saya, misalnya seperti itu. Terus lama-lama proses sempurna, hasil tercapai. Oke. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan stay positive.